Uvea ya, slide. Slide ada, slide. Halo adek, mana? Next, slide-mu. Slide lagi. Ya. Ini adalah anatomi daripada sebenarnya bola mata ya. Jadi traktus uvea itu terdiri dari iris, korpus ciliar, dan koroid ya. Jadi dia merupakan lapisan tengah dari dinding bola mata. Kalau kita lihat di situ korpus ciliar, tunggu. Korpus ciliar itu dia berada di ini, di dekatnya zonula zini itu yang ditunjuk itu ya, ciliary body ya. Di situ ada pars plicata, ada pars plananya ya kalau korpus ciliar. Kemudian kalau iris itu yang kalau kita senter mata kita lihat kayak berwarna coklat kehitam-hitaman, itu yang memberikan warna pada matanya kita, itu namanya iris ya. Kemudian koroid itu yang paling belakang, di belakangnya retina. Jadi dia berada di antara retina dan sklera. Sklera ini mata putih. Mata putihnya kita yang kita lihat dari depan ini itu adalah sklera. Di belakang sklera itu ada koroid. Koroid itu mengandung banyak pembuluh darah ya. Nah itu yang mensuplai semua nutrisi-nutrisi untuk kehidupan mata ya. Slide. Nah, ini iris merupakan pemisah anterior chamber dengan posterior chamber. Dia membentuk pupil, mengatur cahaya, ya. Jadi dia sebagai diafragma di sini ya, untuk mengatur cahaya. Kemudian dia bisa midriasis dan bisa miosis ya. Jadi kalau dia di ruangan gelap dia midriasis. Kalau kita center atau dia berada di ruangan yang bercahaya, atau kita misalnya di luar ruangan ya, ada matahari bersinar dan terang, itu kita punya pupil akan terjadi miosis. Kemudian badan siliar ini terdiri dari muskulus siliar yang berperan untuk akomodasi. Kemudian badan siliar ini terdiri dari epitel non pigmen, ada juga yang berpigmen ya, tapi dia epitel non pigmen ini untuk produksi humor aquos. Kemudian koroid ini terletak antara retina dan sklera. Dimulai dari ora serrata sampai nervus optik. Ya, nanti mudah-mudahan ada gambarnya ora serrata di sini. Slide. Nah, untuk penyakit-penyakit pada traktus uvea ini ada namanya uveitis. Disebut dengan uveitis ya. Nah, uveitis ini dibagi tiga, ada uveitis anterior, posterior, disebut dengan iridosiklitis ya. Kalau dia peradangannya pada iris dan korpus ciliar disebut dengan iridosiklitis. Kalau dia peradangannya pada bagian posterior atau di koroid itu disebut dengan koroiditis. Dan kalau dia berada di pars plana ya, jadi pars plana itu merupakan bagian dari korpus ciliaris ya, itu disebut dengan pars planitis. Jadi dia disebut dengan uveitis intermediate, atau dia berada di bagian peradangannya ini terdapat di pars planitis. Slide. Uveitis menurut klinis dan patologinya ini dibagi dua, ada non granulomatous, ada yang granulomatous ya. Perbedaannya yang non granulomatous dengan granulomatous ini merupakan yang non granulomatous ini merupakan reaksi hipersensitivitas, lalu tidak ditemukan adanya kuman patogen dan respon terhadap pemberian steroid. Kemudian gambaran klinis, inflamasi lebih sering di uvea anterior, ya lebih sering itu iridosiklitis. Nah, sedangkan untuk granulomatous itu biasa gambaran patologis pada uvea posterior atau
koroiditis dan bersifat kronis dan terdapat nodul kecil pada iris atau sel-sel berada di bilik mata depan ya. Slide. Gambaran demografinya ini slide. Wanita lebih banyak menderita uveitis, tidak juga. Faktor resiko sosial ekonomi yang rendah, ada faktor psikologis, misalnya ada depresi, ada penyakit autoimun ya, misalnya seperti pasien-pasien HLA yang autoimun, misalnya Behcet syndrome, ada Fukuyama-Nagi, apalagi ada sarkoidosis ya, ada penyakit-penyakit AIDS, kemudian ada dan lain-lain ya, banyak sekali untuk uveitis pada penyakit-penyakit uveitis ini. Jadi dia ada yang disebabkan oleh non infeksi, ada yang infeksi ya. Kemudian endokrin ini ada hipotiroid dengan uveitis. Jadi penyakit-penyakit dengan penyakit endokrin juga bisa terjadi uveitis ya. Slide. Saya mau jelaskan tadi itu yang anunya deh, yang non granulomatos dulu, non granulomatosa. Coba slide lagi setelahnya ini dulu. Ya, slide lagi deh. Saya mau jelaskan lagi slide. Slide lagi. Saya mau dengan gambar. Ada lagi. Nah, slide ini. Ya, tadi ada kan pembagiannya, ya, yang secara klinis itu ada yang granulomatos, ada non granulomatos. Yang non granulomatos itu biasanya pada uveitis anterior, ya, uveitis anterior. Nah, ini kalau di non granulomatos bisa kita temukan ini namanya keratik presipitat, ya, atau kumpulan sel-sel radang, ya. Jadi ada disebut dengan keratik presipitat. Berbeda dengan berbeda dengan keratitis ya, hati-hati dengan keratitis. Kalau dia keratik presipitat, dia sel-sel radangnya ini berkumpul di endotel di bagian bawah ya, di endotel kornea. Sedangkan kalau yang infiltrat pada kornea atau peradangan pada kornea itu dia di superficial, misalnya dia di epitel kornea ya. Jadi ini gambarannya kalau granulomatos itu ada keratik presipitat disertai dengan flare dan sel radang pada bilik mata depan. Coba slide lagi, Dek. Nah, itu yang gambar di sebelah kanan itu yang dia tunjukkan tertulis sel ya. Sel itu, nah itu ada kayak gambaran titik-titik berwarna putih, itu namanya sel. Jadi itu sel-sel radang yang berterbangan di bilik mata depan di dalam humor aquos, yang berputar-putar di dalam humor aquos ya. Jadi terdapat, jadi selain ada keratik presipitat, ada juga sel, ada namanya sel dan flare ya. Kalau flare itu kalau kita melihat menggunakan cahaya slit lamp itu biasanya kalau kita masih bisa melihat dengan baik warna daripada iris dan lensa, biasanya kita sebut dengan flare plus 2. Kalau dia sudah mulai kabur-kabur, kita lihat dia punya gambaran iris dengan gambaran lensa dengan menggunakan slit lamp, biasanya kita sebut dengan plus 3. Jadi flare itu adalah merupakan efek tindal ya. Efek tindal itu seperti kayak hamburan cahaya matahari misalnya masuk ke dalam rumah, itu tuh ada hamburan cahayanya tuh. Nah, itu biasa disebut dengan flare ya. Jadi kalau untuk non granulomatos itu harus ada gambaran keratik presipitat disertai gambaran sel dan flare yang berada pada bilik mata depan ya. Slide lagi deh. Sebelumnya. Nah, sebelumnya. Nah ini.
Nah, ini kan kalau ini keratik precipitatnya ini dia besar-besar ya, kalau di granulomatos harusnya besar-besar, tapi kalau di non granulomatos dia berbentuk titik-titik saja kayak punctata begitu, kayak keratitis punctat. Jadi dia tidak sebesar ini deh ya. Jadi dia berbentuk titik-titik keratik precipitat yang berbentuk punctata. Kalau yang granulomatos kan tadi non granulomatos. Yang ini sekarang granulomatos itu yang dia ada keratik precipitat juga. Biasa dia lebih besar, jadi dia besarnya seperti ini, bahkan ada yang lebih besar lagi. Coba slide lagi deh, saya lihat mungkin ada gambaran di belakang lagi. lagi. Oh, enggak ada, slide sebelumnya deh. Slide lagi deh. Enggak ada. Jadi dia gambarannya keratik precipitat itu dia kita sebut dengan molten fat ya, kita sebut dengan molten fat. Jadi dia lebih besar-besar, bulat-bulat besar melengket di endotel kornea itu. Ada namanya pada granulomatos itu disebut dengan molten fat ya. Kemudian dia juga selain ada di endotel kornea, dia juga ada di iris ya. Di iris itu yang warna coklat itu biasa ada kayak nodul-nodul begitu berjejer di irisnya, ada kayak kayak nodul begitu, kayak bisul-bisul begitu di irisnya begitu, tapi bukan bisul, jadi nodul begitu, nodul-nodul di iris. Kemudian dia juga bisa berada di keratik, ada di margin pupil. Margin pupil itu kalau kita lihat di pupil itu batasnya itu antara pupil dengan akar iris ya. Di situ di pinggir-pinggirnya itu kita sebut dengan cupenodul ya, cupenodul. Jadi yang kalau di kornea namanya molten fat, kalau yang di iris namanya busaka nodul, busaca ya tulisannya, busaca nodul kalau di iris ya. Terus kalau dia di margin pupil itu disebut dengan cupenodul, KOE double P kemudian kupe ya, cupenodul itu di margin pupil. Jadi dia biasanya nodul-nodulnya itu kayak berwarna putih-putih di margin pupil situ ya, di pupil mata, di antara iris dengan pupil mata begitu. Jadi dia ada tiga gambarannya kalau yang granulomatos. Kalau non granulomatos dia hanya keratik precipitat saja, flare dan sel. Tetapi kalau granulomatos itu dia selain ada molten fat, busaka nodul, cupenodul, dia juga bisa ada sel dan flare. Makanya dia bersifat lebih kronik daripada yang non granulomatos ya. Slide sebelumnya deh. Slide sebelumnya sampai mana tadi? Ya, ini. Ya, jadi faktor resiko ini sosial ekonomi yang rendah, psikologis atau depresi, imunologi, HLA, contohnya AIDS, kemudian ada penyakit endokrin ya. Jadi imunologi ini bisa autoimun, bisa yang infeksi. Jadi pada penyakit-penyakit UVA itu ada yang bersifat non infeksi, ada yang bersifat infeksi. Sangat banyak sekali penyakit-penyakit uveitis, pembagian penyakit-penyakit uveitis ya, bukan hanya satu dua tetapi banyak sekali. Bahkan pada penyakit itu tadi ada AIDS, ada lupus ya, apalagi ada CMV, sitomegalovirus, kemudian ada sifilis, pokoknya penyakit-penyakit sistemik seperti itu deh ya, TBC. Kemudian autoimun kayak Behcet syndrome, Fukuyama-Nagihara disease, sarkoidosis, dan lain-lain. Slide. Nah, etiologinya ini ada infeksi eksogen. Infeksi eksogen ini adalah infeksi luka perforasi atau ulkus kornea yang supuratif. Kemudian infeksi sekunder, sebaran infeksi dari jaringan mata lainnya, misalnya
ada infeksi pada kornea atau ada luka terbuka pada sklera dan adanya infeksi pada retina, misalnya chorioretinitis ya, infeksi sekunder. Kemudian infeksi endogen ini ya bisa TBC, bisa gonore, sifilis, toksoplasmosis ya yang tadi saya bilang. Jadi penyakit-penyakit yang bisa akibat infeksi maupun non infeksi kalau penyakit-penyakit pada uvea atau uveitis ya. Kemudian inflamasi alergik ini sumber primer berada di mana saja dalam tubuh, misalnya di gigi ya. Mungkin dia punya kuman-kuman ini lolos masuk ke aliran darah sehingga terbentuk respon imun dan terjadilah yang namanya uveitis ya. Kemudian penyakit autoimun ini tadi seperti rheumatoid arthritis ya, jadi pasien-pasien dan rematik juga bisa terjadi uveitis ya. Lupus, penyakit lupus sindrom lupus erythematosus, kemudian sindrom Behcet ya. Oke, slide. Sindrom Behcet itu biasanya pasiennya ini sering-sering sariawan, biasa 1 tahun itu bisa berpuluh-puluh kali dia sariawannya, bisa sampai 10 kali dalam 1 tahun. Kemudian ini pembagian uveitis anterior kita sebut dengan iridosiklitis ya. Jadi dia peradangan pada iris dan korpus siliar. Pembagian iridosiklitis ini ada yang akut, ada yang kronik. Kalau akut itu dia kurang dari 1 bulan ya, 1 minggu sampai 1 bulan ya. Pokoknya kurang dari 1 bulan lah. Kalau yang kronik biasanya dia sudah berulang-ulang kali terjadi peradangan, ya lebih dari 1 bulan. Slide. Iridosiklitis akut ini gejalanya secara subjektif mata nyeri, silau, air mata berlebih, dan penurunan penglihatan. Kenapa terjadi mata nyeri pada iridosiklitis? Karena pada saat terjadi peradangan, namanya peradangan pada iris dan korpus siliar, di mana kita tahu korpus siliaris di situ ada muskulus siliaris yang merupakan otot untuk akomodasi mata. Nah, kalau dia bisa menyebabkan spasme di situ ya, bisa terjadi spasme pada muskulus siliaris dan spasme iris sehingga menyebabkan nyeri ya. Untuk silaunya ini, jelas silau karena banyaknya sel-sel radang yang berada pada bilik mata depan. Kadang-kadang disertai dengan air mata berlebih dan pasti terjadi penurunan penglihatan karena banyaknya sel-sel radang ya, adanya keratik presipitat yang berada di kornea dan adanya flare dan sel yang berada pada humor aqueous atau bilik mata depan. Gejala objektif ini konjungtiva hiperemis, kita bisa lihat dia punya konjungtiva hiperemi atau merah ya. Kemudian ada injeksi siliar, kemudian bukan kornea edem ya, jadi kornea ini kita bisa lihat adanya gambaran keratik presipitat ya. Kemudian bilik mata depan bisa terbentuk hipopion, apalagi dia punya sel-sel radang sangat banyak. Karena pembagian sel-sel radang juga ini ada namanya +1, +2, +3, dan +4 ya. Jadi kalau dia sampai +4 biasanya terbentuk hipopion ya, karena satu lapangan pandang itu adanya sel radang, misalnya satu lapangan pandang itu mengandung 5 sampai 15 sel ya, satu lapangan pandang. Jadi kalau dia sudah masuk ke terbentuk hipopion, berarti sel radangnya ini lebih dari 60 sel satu lapangan pandang ya. Jadi dia menggunakan mikroskop khusus untuk menghitung ini sel-sel radang yang berada pada bilik mata depan ya. Jadi kalau terlalu banyak bilik mata terlalu banyak dia punya sel-sel radang di depan di COA terbentuk, maka akan menyebabkan terbentuknya hipopion atau nanah ya, nanah pada mata. Kemudian
Untuk kriptoiris juga saya kira bukan ini ya. Kalau kriptoiris menghilang itu biasanya pada pasien-pasien glaukoma. Kemudian pupil miosis ya. Kenapa pupilnya miosis? Karena saking banyaknya sel-sel radang di bilik mata depan atau di humor aqueous, maka akan menyebabkan terbentuknya fibrin-fibrin ya, fibrin-fibrin di bilik mata depan dan akan menyebabkan sinekia posterior ya, akan menyebabkan sinekia posterior sehingga pupil mata tampak seperti miosis ya, karena melekatkan akar-akar iris ke lensa mata sehingga menyebabkan pasien tampak seperti miosis padahal karena adanya perlekatan atau sinekia posterior ya. Kemudian refleks cahaya juga menjadi lambat. Slide. Nah ini yang gambar paling atas itu hipopion ya, itu hipopion artinya nanah yang berada dalam mata. Ya, jadi uveitis itu bisa terbentuk hipopion, bisa juga tidak ya. Makanya kalau pasien sudah datang dengan kita lihat banyak sel-sel radang yang berada pada bilik mata depan, dengan segera kita memberikan obat-obat muskarinik seperti sendotropin untuk melebarkan dia punya pupil ya, untuk segera mengistirahatkan muskulus ciliaris supaya tidak terjadi spasme ya, spasme dan peradangan menjadi berkurang ya. Seperti itu. Slide. Bagaimana mendiagnosis uveitis anterior? Ini berdasarkan anamnesis, gejala subjektif, nyeri, fotofobia dan buram, kemudian riwayat trauma, riwayat postoperasi sebelumnya, dan riwayat penyakit sistemik. Pemeriksaan fisik oftalmologi ini kita dengan melakukan pemeriksaan pada segmen anterior bola mata. Kemudian belum deh. Pemeriksaan paling penting adalah untuk pemeriksaan penunjang lab ya, untuk mencari penyebabnya seperti pemeriksaan sputum ya, pemeriksaan sekarang pemeriksaan darah seperti IGRA untuk mengetahui apakah pasien ini TB atau bukan ya. Kemudian pemeriksaan reaksi hipersensitivitas ya, pemeriksaan alergi. Ya, slide. Nah, ini tadi sudah. Slide lagi deh. Slide lagi. Sebelumnya. Ini ya, ini kita lihat ya, itu sel-sel. Ya, kemudian ini kita lihat tadi ya sel. Jadi kita hitung dia punya kalau kita hitung dia punya sel per lapangan pandang, tapi menggunakan slit lamp khusus untuk menghitung itu dia punya sel ya. Jadi kita bisa menentukan apakah dia sel plus 1 kah, plus 2, plus 3 atau plus 4 ya, seperti itu deh. Slide. Nah, untuk terapinya ini diberikan atropin 1% ya, obat tetes mata atropin untuk melebarkan pupil, melepaskan juga sinekia posterior ya, mengistirahatkan iris dan badan siliar supaya tidak terjadi spasme, supaya tidak terjadi nyeri ya. Ini untuk mengurangi sakit karena spasme iris. Kemudian obatnya adalah kalau pasien-pasien uveitis ini bukan antibiotik tetes mata, tetapi steroid tetes mata ya, dan oral. Nah, di sini kalau pasien-pasien dengan uveitis kita harus tahu apa penyebabnya. Ya, kalau di uveitis ini bukan penyebabnya kayak bakteri Streptococcus, Staphylococcus ya, bukan ya. Jadi dia lebih mengerikan lagi, dia punya penyakit-penyakit ya. Seperti TBC, toksoplasma, leptospirosis, pokoknya banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Untuk terapi spesifik, ini kita harus obati kausanya, karena kalau kita tidak obati kausanya, maka penyakit uveitis ini akan sering terjadi recurrent hingga menjadi kronik ya. Tidak perlu sih kita lakukan bebat mata, kecuali kalau misalnya dia keluar-keluar terus, dia punya air mata ya, terjadi lakrimasi. Tapi kalau saya biasanya saya langsung kasih
tropin, lebar pupilnya itu nanti lakrimasinya lakrimasinya ini karena dia spasme terus-menerus ya, jadi nyeri rasanya. Jadi biasa saya langsung kasih tropin, tidak perlu kita bebat mata. Itu biasanya kalau sudah dengan pemberian tropin biasa pasien sudah merasa lebih nyaman ya. Kemudian selain itu selain steroid ini bisa juga kita bisa kita berikan pasien dengan obat-obat imunosupresif ya, gitu ini. Karena fetis ini kan tadi saya bilang dia ada yang non infeksi, ada yang infeksi. Kalau yang non infeksi biasanya pasien-pasien dengan autoimun ya, biasa kita berikan imunosupresif ya, seperti itu. Lalu kalau kalian tidak mampu mengobati pasien dengan seperti ini, harus segera dirujuk ke dokter ahli mata. Slide. Ya, ini sinekia posterior. Bentar, Dena, saya angkat telepon dulu, nah. Tadi dok. Ini adalah gambaran dari sinekia posterior tadi ya. Tadi saya bilang kalau misalnya terlalu banyak sel-sel radang yang terbentuk di BMD akan menyebabkan pembentukan dari fibrin-fibrin. Nah, fibrin-fibrin inilah yang nanti akan menyebabkan terjadinya perlekatan iris ke lensa. Namanya disebut dengan sinekia posterior ya, seperti ini. Jadi ini adalah merupakan gambaran dari sinekia posterior. Slide. Komplikasi dari pasien-pasien uveitis ini bisa terjadi katarak komplikata akibat gangguan nutrisi ke lensa ya. Jadi karena peradangan yang lama, kemudian humor aqueous tidak bekerja dengan maksimal, maka akan bisa terjadi katarak komplikata karena humor aqueous ini juga memberikan makanan ke lensa ya. Kemudian bisa terjadi glaukoma sekunder akibat adanya tadi itu sinekia posterior ya. Jadi aliran humor aqueous yang dari bilik mata belakang ke bilik mata depan akan terhambat ya. Kemudian radang bisa berlanjut terus dan akan menyebabkan yang namanya endoftalmitis ataupun panoftalmitis. Jadi dia bisa terjadi peradangan ke belakang, ke retina dan vitreus ataupun panoftalmitis sampai kena dia punya otot-otot bola mata ya, seperti itu. Slide. Nah, uveitis posterior ini seperti ini yang jadi ini uveitis posterior adalah peradangan pada koroid ya, contohnya ada toxoplasmosis, toxocariasis ya cacing-cacing semua, candidiasis, akut retinal necrosis biasanya pada pasien-pasien HIV ya, retinitis begitupun dengan retinitis cytomegalovirus. Slide. Panuveitis ya, panuveitis jadi panuveitis ini jadi dia ada peradangan. Jadi uveitis itu ada uveitis anterior tadi ya, uveitis anterior, intermediate dengan posterior, dan satu lagi sebenarnya panuveitis ya. Jadi kalau dia peradangannya di bagian anterior saja ya, iris dengan corpus ciliaris itu uveitis anterior. Kalau dia peradangannya di pars plana ya dan corpus vitreus itu namanya intermediate uveitis ya. Kalau dia posterior uveitis itu dia peradangannya ada pada pada retina dan koroid ya. Kalau dia panuveitis keseluruhannya ada, mulai dari depan sampai belakang itu semua ada sel radang di bagian anterior, ada juga di vitreus dan di pars plana, ada juga di koroid dengan retina. Nah, itu namanya panuveitis ya. Jadi contohnya biasanya pada pasien-pasien sarkoidosis disertai uveitis bentuk kalau dia terjadi panuveitis seperti ini kita bilang namanya
uveitis granulomatous ya, karena dia biasanya bersifat kronik ya. Kalau anterior tidak pernah terjadi panuveitis ya. Kalau uveitis anterior. Nah, ini bisa juga pada tuberkulosis ya. Tuberkulosis juga termasuk uveitis granulomatous. Insidensnya banyak di Indonesia. Biasa kita lihat adanya tuberkel pada koroid ya. Nah, ini yang ketiga ada Fukuyama-Harada syndrome, merupakan penyakit autoimun ya. Slide. Oke, sekiranya itu deh untuk penyakit-penyakit uvea. Sekarang kita kemana lagi? Minoritis optik. Slide. Ya, ini definisinya merupakan proses inflamasi pada satu atau dua dari nervus optik, biasanya dengan pasien-pasien dengan multiple sclerosis atau neuromyelitis optika. Etiologinya ini demyelinisasi nervus optik karena penyakit autoimun, para infeksi, dan infeksi virus. Epidemiologinya ini lebih sering ditemukan pada ras Caucasian, wanita 2 kali lebih besar dibanding pria. Insidensnya ini kisaran 20 sampai 45 tahun dan 1,4 sampai 6,4 kasus per 100.000 populasi. Nah, jadi dia ini neuritis optik ini merupakan proses inflamasi pada nervus optik ya. Ini paling banyak ini karena penyebab multiple sclerosis. Slide. Slide deh. Slide adek. Baik dok, apakah sudah berpindah dok? Tidak ada sih, saya tidak pindah. Ya. Ini kalau kita lihat nervus optik ini ada yang peradangannya bisa di intraokular, intraorbital, intrakanalikular, dan intrakranial. Ya, jadi ini adalah gambaran nervus optik. Ya, kita bisa lihat di nervus optik ada ditunjukkan di sini silioretinal, kemudian ada tempat keluarnya arteri dan vena retina sentral. Yang berwarna putih ini namanya optic cup yang ditunjukkan itu ya. Jadi biasa kita kalau pemeriksaan fundoskopi kita bilang CDR atau cup disc ratio 0,3. Jadi optic cup-nya ini 3 mm, sedangkan dia punya diskus itu 10 mm. Jadi perbandingan antara itu yang piringannya sama yang di tengah itu tuh yang cupnya, optik cupnya itu adalah 3:10. Jadi makanya dibilang kalau pada pemeriksaan pemeriksaan retina kita biasa sebut nervus optik CDR-nya 0,3 ya, seperti itu. Jadi perbandingan antara cup disc ratio, cup dengan diskus optik ya. Gitu. Slide. Jadi kalau dia tidak normal biasanya dia lebih besar ya, ataukah bisa nervus optiknya itu tidak berbentuk ya, tidak ada bentuknya, tidak berbatas tegas K. Nah, kalau tidak berbatas tegas biasanya itu memang adalah suatu neuroretinitis ya, seperti itu. Atau kalau misalnya cupnya lebih besar, biasa kita curigai dengan glaukoma. Bahkan biasa nervus optiknya itu sudah tidak ada lagi perbedaan antara cup disc ratio itu dengan berwarna putih lebih pucat, biasanya itu terjadi optik atrofi ya, seperti itu. Nah, ini ada sel ganglion dari cortex occipital ya, ini adalah visual pathway ya.
Jadi dia menerima cahaya dari depan, kemudian dia akan bersilangan di chiasma optikum. Yang satu langsung ke apa ini? Apa ini? Apa itu tadi? Apa itu yang paling nganu deh? Ya, yang satu ini langsung ke nukleus pretektal ya, ada yang kita lihat ada sinyal yang langsung ke nukleus pretektal, terus ada yang dia dari chiasma optikum dia ke traktus optik dulu, kemudian sehingga di lateral geniculum body, baru dia ke pretektal ya, nukleus pretektal. Seperti itu. Kalau yang satunya ini dia langsung ke mulai dari dia masuk cahaya dari depan, bersilangan di chiasma optikum, kemudian langsung dia masuk ke lateral geniculum dan apa namanya ini nukleus pretektal. Seperti itu deh. Ini visual pathway-nya ini untuk misalnya kita memang ya harus mengetahui visual pathway daripada perjalanan penerimaan cahaya dari depan ke otak ya, untuk nanti kalau misalnya ada kelainan pada nervus optik, maka kita minta pemeriksaan CT scan atau MRI-nya supaya kita bisa tahu di mana kelainannya, seperti itu deh ya. Oke, ini juga kalian bisa lihat sendiri banyak perjalanannya ya. Sensoris penglihatan, kemudian ke nervus optik, bersilangan chiasma optik, baru lateral geniculum, optic radiation, dan striata cortex visual. Ya, slide. Kemudian ini adalah vaskularisasi nervus optik. Yang pertama ada retrolamina, pembuluh darahnya ini dari arteri ciliaris posterior brevis dan kadang-kadang arteri retinal sentral. Kemudian untuk laminanya ada arteri ciliaris posterior brevis yang membentuk circulozin. Kemudian prelamina ada arteri ciliaris posterior brevis atau arteri ciliar retina. Kemudian nerve fiber layer ini dari arteri retina sentral. Jadi ini adalah vaskularisasi dari nervus optik. Kan kita bisa lihat tadi itu gambarannya, gambaran retina ada pembuluh darah di situ. Nah, kita bisa lihat ini ada yang pembagiannya, ada retrolamina, lamina, prelamina, dan nerve fiber layer. Oke, slide. Klasifikasinya, ini ada yang retrobulbar neuritis, papilitis, dan neuroretinitis. Retrobulbar neuritis biasanya kalau kita lakukan pemeriksaan funduskopi, ya, biasanya dokter tidak akan melihat kelainan yang ada pada nervus optik. Namun pasien juga tidak melihat, jadi pasiennya buta, tapi dokter tidak melihat juga apa-apa. Jadi biasa kita sebut dengan retrobulbar neuritis. Jadi mungkin dia punya kelainan berada di belakang daripada nervus optik ya, peradangannya. Kemudian untuk papilitis ini kita bisa lihat nanti di gambaran nervus optiknya itu dia warnanya hiperemis, dia punya nervus optik ya. Kemudian neuroretinitis, biasa kalau neuroretinitis itu tadi saya bilang bisa terlihat gambaran seperti papil nervus optik yang tidak berbatas tegas. Etiologinya ini demyelinisasi, para infeksi bisa penyebabnya bisa rubella, mumps, dan chickenpox. Kemudian infeksi akibat adanya sinusitis atau penyakit sifilis. Ya, jadi penyakit sifilis juga bisa menyebabkan neuroretinitis dan penyakit-penyakit autoimun. Slide. Ini ada ya optic nerve head.
di belakang bola mata ini ya. Ini yang sebelah kiri ini normal ya. Kemudian di tengah kita lihat ini nervus optiknya dia hiperemi, ada edema dari diskus optik, ada gambaran flame shape ya. Kita lihat ada gambaran hemorrhage pada papil nervus optiknya ya, kayak ada gambaran flame shape itu kayak gambaran lidah api. Tipe ini paling banyak pada anak-anak. Kemudian neuroretinitis itu diikuti dengan pembengkakan dari nervus optik ya, atau papilitis dan makula. Inflamasinya ini, kalau inflamasi yang papilitis ini terjadi pada lapisan serabut saraf ya, lapisan serabut saraf atau nerve fiber layer. Kemudian bisa kita lihat adanya gambaran makular star. Kalau kita zoom ini dia punya area makula. Area makulanya. Ya, itu kayak ada eksudat begitu ya, eksudat kayak apa ya? Seperti kayak bintang yang bersinar katanya, ya. Jadi disebut dengan makular star. Nah, tipe ini paling sedikit, kemudian jarang jarang terjadi manifestasi dari demyelinisasi, kemudian disebabkan oleh infeksi virus atau apa nih? Apa itu dek? Saya nggak lihat di sini cat scratch disease ya. Di cat scratch disease jadi bisa disebabkan oleh cakaran daripada kucing ya. Kucing yang tidak divaksin, yang belum divaksin ya. Itu bisa menyebabkan ini neuroretinitis. Cat scratch disease. Ya. Slide. Ini gambaran normal daripada endoskopi atau nervus optik. Slide. Tidak ya. Slide sebelumnya beda. Normal optik, primary optik atrophy. Nah ini tadi saya bilang ini dibilang the condition may be truly described as patient see nothing dan doctor sees nothing. Jadi saya tidak melihat kelainan apa-apa pada nervus optiknya, tapi pasiennya juga buta Ki. Jadi itu yang namanya neuritis retrobulbar. Jadi peradangannya mungkin berada di belakang daripada nervus optik ya. Seperti itu. Ini namanya neuritis retrobulbar. Slide. Nah ini kita lihat ini ada gambaran papil edema ya. Tidak berbatas tegas ya, disertai adanya perdarahan-perdarahan. Kemudian slide lagi. Klinikal manifestasinya ini gejala dari optik neuritis, hilangnya penglihatan ya. Kemudian diskromatopsia dengan nyeri yang eksaserbasi pada pergerakan bola mata ya. Kalau tidak salah itu utofenomenon itu tidak bisa membedakan warna dia ya. Kalau terjadi apa sih namanya peradangan pada nervus optik. Kalau Pulfrich, saya nggak tahu apakah saya cuma ingatnya itu ataukah terbalik utof warna. Kalau Pulfrich kalau tidak salah itu tidak bisa membedakan kedalamannya. Apakah ini misalnya kita mau menginjakkan kaki di lantai, apakah ini naik tangga kita, apakah ini sudah sampai atau belum. Jadi seperti itu dia tidak bisa membedakan kedalaman daripada suatu benda, ya, suatu objek seperti itu.
Kemudian diskromatopsia, jadi apa ya, diskromatopsia itu sepertinya penglihatan ininya, warnanya juga terganggu. Kemudian nyeri, bisa nyeri pada pergerakan bola mata. Ya. Kemudian yang diserang itu biasanya umur paling paling banyak unilateral, 70% ini pasien-pasien dewasa, dan bilateral ini ada sebanyak 30%. Slide. Pemeriksaan oftalmologi kita bisa melakukan relatif afferent pupillary defect, pemeriksaan RAPD ya, atau Marcus Gunn. Jadi kalau RAPD itu misalnya kita center mata kanan ya, kita center mata kanan, seharusnya miosis kini mata sebelah kirinya pupilnya. Tetapi waktu kita senterkan ini, kita punya center di mata kanan, dia tidak ikut miosis mata sebelahnya, begitu. Jadi itu yang namanya RAPD, ya. RAPD. Jadi, tapi waktu kita senterkan langsung ke mata sebelah kiri, dia mengecil. Dia mengecil, yang mata kanannya juga miosis juga. Tetapi waktu kita senterkan di mata normal dia miosis, tetapi yang sebelahnya itu tidak mau miosis. Jadi itu namanya RAPD atau Marcus Gunn ya. Itu pupil Marcus Gunn. Kemudian pasti ada terjadi penurunan visus, gangguan kontras sensitivitas atau penglihatan warna, pemeriksaan lapangan pandang ya, skotoma. Kalau kita lakukan pemeriksaan lapangan pandang ada skotoma sentral ya, ada yang tutupi di tengah-tengah ya. Kemudian ada defek arcuata atau nasal step. Kemudian bisa kita lakukan juga dengan pemeriksaan funduskopi. Slide. Ini seperti ini nggak kira-kira gambarannya ya. Yang satu normal berwarna, yang satu dia warna gelap ki. Slide. Diagnosisnya ini tergantung dari riwayat dan pemeriksaan fisik yang kita lakukan. Kemudian ada pemeriksaan MRI, serologi tes, ya, CSF, pemeriksaan tumor puncture. Slide. Ya, slide lagi. Ya, pemeriksaan penunjang ini semua ya untuk menegakkan diagnosis daripada suatu neuroretinitis, apakah dia neuroretinitis ataukah adanya suatu tumor ya. Slide lagi deh. Ya. Slide lagi, jadi ini cuma pemeriksaan penunjangnya saja yang kita diperlihatkan. Slide lagi deh. Kemudian prinsip manajemennya, jadi tetap harus diobati penyebabnya ya. Slide lagi. Manajemennya ini pada banyak kasus kalau mild vision loss tidak ada signal. Jadi kalau dia penglihatannya minimal, penurunan penglihatan yang minimal, kemudian tidak ada defek lapangan pandang yang signifikan, tidak ada ya. Kemudian tidak ada lesi pada hasil MRI, itu tidak perlu diobati. Kemudian penglihatan akan berangsur-angsur membaik beberapa minggu, bahkan tanpa pengobatan. Kemudian indikasi untuk pengobatan jika visual acuity-nya itu ya, visusnya itu lebih jelek daripada 6/12. Kemudian kalau dia juga recovery-nya ini mungkin lama, tetapi tidak ada efek jangka panjangnya ya hasil visual outcome-nya. Jadi kalau misalnya recovery-nya lambat, itu harus di treatment. Right? Kemudian regimennya ini memang biasa saya lihat dokter-dokter ahli
Neurooftalmologi ini dia treatmentnya adalah intravena kortikosteroid ya. Kemudian interferon beta. Tapi paling banyak yang saya lihat ini kortikosteroid. Jadi 1 gram untuk 3 hari dimasukkan ke intravena ya. Lalu dilanjut nih steroid oral 1 mg per kilogram berat badan per hari selama 11 hari. Lalu di tapering selama 3 hari. Slide. Prognosisnya biasanya baik, kecuali kalau dia ada tumor. Kemudian recovery visual acuity 2-30 atau lebih baik, atau 65-85% lebih baik ya. Pada banyak kasus visual acuity-nya ini membaik dalam beberapa bulan, kemudian mungkin akan tersisa gejala sisanya begitu ya. Jadi dia akan terjadi abnormalitas daripada sensitivitas kontrasnya ya untuk warna. Kemudian color visionnya masih terganggu. Dia punya lapangan pandang juga akan sedikit menghilang. Kemudian warna yang tadinya tajam akan sedikit berkurang juga ya. Kemudian akan menjadi high risk kalau dia merupakan penyakit multiple sclerosis. Lalu untuk pengobatannya ini adalah oral atau intravena kortikosteroid. Lihat slide. Ini multicenter study ya. Slide deh. Slide lagi. Slide. Oh ini anunya, studinya. Dia mau perlihatkan untuk penggunaan intravena. Ya saya kira itu deh kuliah saya hari ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya dari kuliah yang saya berikan hari ini? Sedikit Joko Kak, berapa orang kok kuliah? 88 banyak. Ada yang mau bertanya deh? Ada kuliahmu lagi kah setelah ini deh? Dok, sudah tidak ada dok. Ada deh. Oke, ada yang mau bertanya? Bapak bingung dengan penjelasannya saya? Kalau enggak ada, ini juga sudah masuk Miano di waktu duhur, mungkin mau sholat ya. Oke deh, kalau begitu, kalau enggak ada yang bertanya, kita akhiri kuliah siang hari ini ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh WA. Kalau misalnya ada yang bingung atau mau kasih kuliah lagi, ya. Oke deh. Kalau begitu sekian dan terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin keluar. Iya dok, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok. Terima kasih banyak dok.